Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semuanya dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10. Pada video kali ini kita akan mempelajari aspek pengolahan dengan judul materi yaitu pengolahan makanan awetan bahan pangan hewani. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu KD 3.9, yakni menghitung biaya produksi usaha pengolahan makanan awetan hewani. Silakan anak-anakku perhatikan dengan cermat penyampaian materi terkait menghitung biaya produksi, karena materi ini akan kalian jumpai lagi di kelas 11 dan di kelas 12. Jadi jika kalian sudah paham di kelas 10 tentang cara menghitung biaya produksi, maka di kelas 11 dan kelas 12 kalian hanya mereview kembali, hanya mengingat-ingat kembali tentang cara menghitung biaya produksi. Silakan kalian berdoa dulu sebelum belajar, agar apa yang kalian pelajari nanti bisa bermanfaat, bisa bernilai ibadah buat anak-anakku semuanya. Ya, silahkan berdoa terlebih dahulu. Ya, selesai. Kita lanjut ke materi, kita langsung ke materi, yaitu tentang jenis-jenis biaya. Sebelum kita menghitung terkait biaya produksi, kita harus paham terlebih dahulu, kita harus tahu tentang jenis-jenis biaya. Ada dua jenis biaya yang umumnya dikeluarkan untuk memproduksi sebuah produk atau memproduksi suatu produk. Yang pertama itu ada biaya produksi, yang kedua ada biaya non-produksi. Biaya produksi itu terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, dan yang ketiga ada biaya overhead. Sedangkan untuk biaya non-produksi itu terdiri dari biaya promosi atau pemasaran dan biaya administrasi. Kalian ingat-ingat, kalian pahami tentang jenis-jenis biaya, mana yang termasuk biaya produksi dan mana yang termasuk biaya non-produksi. Jika kalian sudah paham tentang jenis-jenis biaya, kita lanjut ke pembahasannya lebih detail. Yang pertama, jenis biaya produksi. Biaya produksi itu terdiri dari biaya tetap. Apa itu biaya tetap? Biaya tetap merupakan jenis biaya yang nilainya tetap atau tetap dikeluarkan, baik kita melakukan produksi maupun tidak melakukan produksi. Yang termasuk biaya tetap itu ada biaya alat dan biaya sewa. Untuk menghitung besarnya biaya tetap, itu kalian tinggal menjumlahkan antara biaya alat dan biaya sewa, dijumlahkan keduanya, maka diketahui biaya tetap. Namun jika pada soal hanya diketahui salah satu antara biaya tetap ataupun biaya sewanya saja, maka besarnya biaya tetap itu nilainya sama dengan biaya alat atau biaya sewa. Tapi kalau di dalam soal diketahui dua-duanya, biaya alat diketahui berapa, biaya sewa diketahui berapa, maka kalian harus menjumlahkan antara biaya alat dan biaya sewa sehingga diperoleh biaya tetap. Paham ya? Oke, kita lanjut ke jenis biaya produksi yang kedua, yakni biaya variabel. Biaya variabel itu merupakan jenis biaya yang nilainya berubah-ubah menyesuaikan aktivitas produksi. Apabila jumlah produksinya tinggi, maka semakin besar pula biaya variabel yang dikeluarkan. Begitu pula sebaliknya.
Jika produksinya rendah, maka semakin kecil biaya variabelnya. Yang termasuk biaya variabel itu ada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja atau gaji. Untuk menghitung biaya variabel, itu kalian tinggal menjumlahkan besarnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja atau gaji. Kalian jumlahkan semuanya, bahan baku dan gajinya, maka diperoleh biaya variabel. Ya, sangat mudah untuk menghitung biaya variabel. Kita lanjut ke jenis biaya produksi yang ketiga, itu adalah biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya yang selain biaya tetap dan selain biaya variabel, namun nilainya mempengaruhi harga jual. Pada umumnya, persentase biaya overhead cenderung lebih kecil dari biaya keseluruhan. Ada dua jenis biaya overhead, yakni yang pertama biaya overhead tetap dan yang kedua biaya overhead variabel. Yang termasuk jenis biaya overhead tetap itu ada biaya asuransi, baik itu asuransi tenaga kerja maupun asuransi kesehatan. Sedangkan jenis biaya yang termasuk biaya overhead variabel itu ada biaya listrik, ada biaya bahan bakar, dan yang ketiga ada biaya transportasi. Kalian harus bisa membedakan ya, mana yang termasuk biaya overhead tetap dan mana yang termasuk biaya overhead variabel. Itulah ketiga jenis biaya produksi. Kalian harus ingat-ingat, ada tiga jenis biaya produksi. Yang pertama biaya tetap, biaya variabel, dan biaya overhead. Biaya overhead dibagi menjadi dua, overhead tetap dan overhead variabel. Ya, kalian harus ingat dan paham. Jika kalian sudah memahami tentang jenis-jenis biaya produksi, maka kita langsung lanjut ke materi contoh perhitungannya bagaimana. Contoh perhitungan biaya produksi atau penghitungan harga jual. Terdapat dua pendekatan dalam penentuan biaya produksi. Yang pertama, metode full costing. Yang kedua, metode variable costing. Untuk metode full costing, itu kalian harus menjumlahkan semua jenis biaya produksi. Ada biaya tetap, ada biaya variabel, ada biaya overhead tetap, dan ada overhead variabel. Kalian harus menjumlahkan semuanya, maka nanti diperoleh biaya produksi berdasarkan full costing. Sedangkan untuk metode variable costing itu yang dihitung hanya biaya variabel dan biaya overhead variabel. Ya. Kalian harus ingat di sini dalam metode variable costing jenis biaya yang dihitung hanya biaya variabel dan biaya overhead variabel. Masih bingung? Oke, kalau masih bingung, kalian perhatikan dengan cermat tabel berikut. Berikut ini merupakan tabel perbedaan antara metode full costing dan variable costing. Dalam full costing, jenis biaya tetap itu kita hitung. Kemudian untuk variabel, biaya variabelnya dihitung, dalam full costing dihitung. Sedangkan biaya overhead tetap dalam metode full costing dihitung. Selanjutnya biaya overhead variabel, ya betul, dihitung. Kita beranjak ke metode variable costing. Dalam metode variable costing, biaya tetap dihitung atau tidak? Tidak. Biaya tetap tidak dihitung dalam metode variable costing. Selanjutnya, biaya variabel. Dalam variable costing, apakah dihitung? Ya, dihitung.
jenis biaya variabel pada metode variable costing itu dihitung. Kemudian biaya overhead tetap dalam metode variable costing apakah dihitung? Tidak. Jadi dalam metode variable costing biaya overhead tetap itu tidak dihitung. Yang terakhir, biaya overhead variabel apakah dihitung dalam variable costing? Ya, dihitung. Jadi biaya overhead variabel itu dihitung dalam metode variable costing. Untuk lebih memahaminya, anak-anakku perhatian ini, ada variabel, tulisan variabel. Maka yang dihitung hanya biaya yang ada diksi variabelnya. Ini ada biaya variabel dan ada biaya overhead variabel. Jadi yang dihitung hanya dua itu ya. Tapi kalau full costing itu semua jenis biaya itu dihitung. Itu bedanya antara full costing dan variable costing. Oke, sudah paham teorinya, sudah paham cara perhitungannya. Kita lanjut ke praktek, ke soal yang sering muncul di ulangan harian maupun PTS atau PAT. Contoh perhitungan. Agus adalah seorang pengusaha pembuat bandeng presto di daerah Semarang. Setiap bulan, Agus memproduksi 500 buah bandeng presto dan mengeluarkan biaya produksi sebagai berikut. Biaya tetap sebesar 200.000, biaya variabel sebesar 2.200.000, biaya overhead tetap sebesar 50.000, dan biaya overhead variabel sebesar 50.000. Dalam menjalankan usahanya, Agus menerapkan biaya promosi sebesar 10% dari biaya produksi dan memperoleh keuntungan sebesar 50%. Pertanyaannya adalah berapakah harga jual satu buah bandeng presto yang dibuat oleh Agus? Kita akan mencoba menghitung besarnya harga jual satu buah bandeng presto yang dibuat oleh Agus menggunakan dua metode, yaitu full costing dan variable costing. Ini gambaran contoh produk yang dibuat oleh Agus, bandeng presto duri lunak, oleh-oleh khas Semarang. Kita lanjut saja ke perhitungannya. Untuk menghitung harga jual, itu langkah yang pertama, kalian harus menghitung harga pokok produksi. Dalam menghitung harga jual, baik itu full costing maupun variable costing, itu langkah-langkahnya sama. Hanya yang membedakan di sini, yaitu harga pokok produksi. Karena jika harga pokok produksinya itu berbeda, maka harga jualnya juga berbeda. Kita lihat di sini. Untuk menghitung harga pokok produksi dalam full costing, itu semua jenis biaya dijumlahkan. Jadi soalnya seperti ini, biaya tetap 200.000, biaya variabel 2.200.000, biaya overhead tetap 50.000, dan biaya overhead variabel 50.000. Itu semuanya dijumlahkan, maka diperoleh HPP atau harga pokok produksi full costingnya itu 2.500.000. Sedangkan pada variable costing yang dihitung hanya biaya variabel dan biaya overhead variabel, sehingga diperoleh HPP atau harga pokok produksi menggunakan metode variable costing diperoleh 2.250.000. Dari mana 2.250.000? Itu dari 2.200.000 ditambah 50.000. Jadi di sini antara metode full costing dan metode variable costing itu nilai HPP-nya berbeda. Perbedaan nilai HPP ini atau harga pokok produksi itu akan mempengaruhi besarnya harga jual. Selanjutnya, jika sudah menghitung besarnya harga pokok produksi, langkah yang kedua adalah kalian perlu menghitung biaya non-produksinya.
Kalian masih ingat tadi di soal biaya non produksinya berapa? Biaya promosinya berapa? Ya, betul. Biaya promosinya itu sebesar 10%. Kita rubah angka 10% itu menjadi satuan mata uang dengan cara mengalihkan antara 10% dengan besarnya HPP. Tadi kita hitung HPP dengan menggunakan full costing itu 2.500.000, HPP variable costing itu Rp2.250.000. Sehingga biaya non produksinya berdasarkan full costing itu kita tinggal mengkalikan 10% dikali 2.500.000. Diperoleh biaya non produksinya berdasarkan variable costing itu 250.000. Pada variable costing diperoleh tadi HPP-nya 2.250.000, sehingga besarnya biaya non produksi dengan menggunakan variable costing itu sebesar 225.000. 225.000 itu diperoleh dari 10% dikali 2.250.000. Sampai sini paham ya terkait cara menghitung harga atau biaya non produksi. Kalian hanya tinggal mengkalikan berapa persen dikalikan dengan besarnya HPP. Langkah yang ketiga, setelah kalian tahu besarnya biaya non produksi, adalah kalian menghitung total biaya keseluruhannya. Tadi harga pokok produksinya itu 2.500.000 berdasarkan full costing, biaya non produksinya 250.000. Sehingga total biaya dengan menggunakan metode full costing itu sebesar 2.750.000. Sedangkan pada variable costing tadi diperoleh HPP-nya 2.250.000 dan biaya non produksinya tadi sebesar 10%-nya yaitu 225.000, sehingga diperoleh total biaya sebesar 2.475.000. Ini adalah besarnya total biaya menggunakan variable costing. Langkah yang keempat setelah kalian menghitung besarnya total biaya adalah kalian perlu menghitung besarnya biaya produksi per unit. Biaya produksi per unit atau BPU itu kalian peroleh dengan membagi antara total biaya dibagi dengan jumlah produksinya. Tadi di dalam soal jumlah produksinya adalah 500 buah. Jadi biaya per unit itu kita tinggal membagikan total biaya dibagi 500. Berdasarkan metode full costing, besarnya biaya per unitnya itu sebesar 5.500. Nilai 5.500 ini diperoleh dari 2.750.000 dibagi 500. Sedangkan pada variable costing, biaya per unitnya itu sebesar 4.950. Nilai ini diperoleh dari 2.475.000 dibagi dengan 500. Diperoleh nilai 4.950. Kemudian langkah yang kelima atau yang terakhir itu kalian menghitung harga jual. Kalian sudah bisa menghitung harga jual dengan cara seperti ini. Tadi diperoleh biaya per unitnya full costing 5.500, variable costing 4.950. Kita ke full costing dulu. Untuk menghitung harga jual produk dengan menggunakan metode full costing, itu kalian harus merubah besarnya laba yang tadi di soal itu satuannya persen. Ini kita rubah menjadi rupiah dengan cara mengkalikan 50% dikali 5.500. 5.500 ini adalah besarnya biaya produksi per unit, sehingga diperoleh laba atau keuntungan sebesar Rp2.750.
per unitnya keuntungannya. Sehingga diperoleh harga jual itu sebesar 8.250. Nilai 8.250 ini diperoleh dari penjumlahan antara 5.500 ditambah dengan 2.750, diperoleh 8.250. Ini harga jual menggunakan metode full costing. Terus bagaimana jika menggunakan metode variable costing? Langkah-langkahnya sama, hanya saja yang di sini yang menyebabkan perbedaan adalah biaya produksinya. Dalam metode variable costing, biaya per unitnya itu sebesar 409,50. Labanya sama, yaitu 50%. Kita rubah 50% ini, kita rubah ya. 50% kali 4.950 diperoleh nilai 2.475. Jadi harga jualnya itu sebesar 7.425 rupiah. Nilai 7.425 rupiah ini diperoleh dengan menjumlahkan biaya per unitnya yaitu 409,50 dijumlahkan dengan keuntungan atau laba sebesar 2.475. 4.950 ditambah 2.475 diperoleh nilai 7.425. Itu adalah langkah-langkah bagaimana cara menghitung harga jual dengan menggunakan metode full costing maupun variable costing. Semoga kalian sudah paham tentang langkah-langkah tentang cara bagaimana menghitung harga jual produk. Untuk mengasah pemahaman kalian terkait cara menghitung harga jual produk, silahkan kalian kerjakan tugas berikut. Gilang merupakan seorang wirausaha pembuat telur asin. Setiap hari ia mampu memproduksi 50 butir telur asin dengan biaya yang dikeluarkan per harinya adalah sebagai berikut. Biaya tetap 5.000, biaya bahan baku 90.000, biaya tenaga kerja 25.000, dan biaya overhead 5.000. Biaya promosinya yang dikeluarkan sebesar 10%. Dan keuntungannya itu 20% per butir. Pertanyaannya, berapakah harga jual telur asin yang diproduksi oleh Gilang per butirnya menggunakan metode full costing? Silahkan kalian tulis jawabannya di kolom komentar ya. Jawabannya itu meliputi 1, itu biaya HPP atau harga pokok produksinya berapa. Yang kedua, biaya non produksinya berapa. 10% itu dikonversi ya jadi nilai mata uang. Kemudian yang ketiga itu berapa total biayanya. Yang keempat, berapa besarnya biaya produksi per unit. Serta yang kelima itu besarnya keuntungan atau laba berapa rupiah. Serta yang keenam atau terakhir itu berapa harga jualnya. Kalian tulis di kolom komentar ya. Nanti kita koreksi, kita belajar bersama. Mungkin itu materi terkait perhitungan biaya produksi atau lebih khususnya terkait menghitung harga jual produk. Semoga materi yang saya berikan, yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kalian. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar lebih semangat dalam membuat video pembelajarannya. Sekian dari Pak Herwahyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.